Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Indonesia adalah satu negara dengan keragaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, berbagai agama, dan kebudayaan. Di satu sisi, ini adalah kekayaan yang tak ternilai. Di sisi lain, keberagaman ini juga menyimpan potensi konflik yang berbahaya, terutama dalam kontestasi politik. Setiap menjelang pemilu, isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA sering kembali mencuat. Isu-isu ini digunakan untuk memecah belah, menciptakan kebencian, dan memobilisasi massa secara emosional. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan seberapa berbahayanya isu SARA ini bagi fondasi demokrasi kita? Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahasnya secara mendalam. Bukan hanya dari sudut pandang politik, tapi juga dari sudut pandang sosial dan filosofis. Dalam demokrasi, kita berharap pemilih akan mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas. Kita memilih calon pemimpin berdasarkan program kerja, visi misi, dan rekam jejaknya. Tapi isu SARA merusak semua itu. Ketika isu SARA dimasukkan ke dalam narasi politik, fokusnya bergeser dari program kerja menjadi identitas. Pemilih tidak lagi bertanya apa yang akan calon ini lakukan untuk ekonomi kita. Tapi apakah calon ini berasal dari suku atau agama yang sama dengan kita? Ketika isu SARA dimasukkan ke dalam narasi politik, fokusnya bergeser dari program kerja menjadi identitas. Nah, pemilih tidak lagi bertanya apa yang akan calon ini lakukan untuk ekonomi kita, tapi apakah calon ini berasal dari suku atau agama yang sama dengan saya. Ini adalah serangan langsung terhadap nalar politik, teman-teman. Psikolog sosial, seperti yang sering dibahas oleh Gordon Allport dalam bukunya The Nature of Prejudice, menjelaskan bahwa prasangka identitas adalah salah satu bentuk bias kognitif yang paling sulit diatasi. Nah, SARA memanfaatkan prasangka ini, mematikan nalar dan menggantinya dengan emosi. Akibatnya, pemilih bisa memilih kandidat yang tidak kompeten hanya karena kesamaan identitas. Demokrasi kita tidak lagi berjalan di atas meritokrasi, teman-teman, tapi di atas sentimen emosional. Selain merusak rasionalitas, isu SARA juga memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya, mengancam kohesi sosial. Sebuah bangsa yang kuat tidak hanya dibangun di atas sistem politik, teman-teman, tapi juga di atas rasa persatuan dan toleransi di antara warganya. Nah, isu SARA merusak fondasi ini. Bayangkan sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di sebuah kota atau kabupaten atau di sebuah provinsi yang diwarnai isu SARA. Para kandidat menggunakan isu ini untuk memobilisasi pendukung. Nah, setelah pemilu selesai, kandidat yang kalah dan pendukungnya mungkin akan merasa dimarginalisasi. Luka yang ditinggalkan oleh kampanye kebencian tidak akan hilang begitu saja. Para sosiolog politik menyebutnya sebagai social polarization atau polarisasi sosial. Nah, masyarakat tuh jadi terpecah menjadi kami dan mereka berdasarkan identitas, bukan lagi berdasarkan pandangan politik. Akibatnya, teman-teman, toleransi memudar, dialog menjadi sulit, dan konflik sosial bisa kapan saja meledak. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan kita bisa berbalik menjadi sumber perpecahan yang kronis. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Mengatasi bahaya ini. Solusinya bukan hanya dengan menindak hukum para penyebar hoax, tapi juga dengan membangun demokrasi yang berbasis nilai. Edukasi politik kita harus terus-menerus mengedukasi masyarakat agar memilih berdasarkan gagasan dan program kerja, bukan identitas. Nah, kampanye politik harus kembali ke ranah substansi. Peran penyelenggara pemilu seperti kami di KPU dan Bawaslu memiliki peran yang krusial. Bawaslu harus tegas menindak setiap pelanggaran yang menggunakan isu SARA tanpa pandang bulu. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab jangan pernah membiarkan isu SARA menguasai ruang diskusi. Ketika kita melihat narasi kebencian, kita harus berani menolaknya. Para filsuf politik, mulai dari John Stuart Mill hingga Amartya Sen, selalu menekankan, teman-teman,
selalu menekankan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, bahaya isu SARA bukanlah sekedar persoalan politik. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Jika kita gagal melindunginya, kita tidak hanya akan kehilangan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang bersih, tapi juga kehilangan makna dari persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Mari kita jaga demokrasi kita dari racun SARA dan kembalikan nalar serta hati nurani kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Dan bagus nggak baju saya?